Halo teman-teman pendengar sekalian, salam sehat, salam sejahtera. Hadir kembali saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Hari ini Amina akan mengangkat topik yang cukup menarik. Semoga saja juga berkenan di hati teman-teman dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Berkaitan dengan toko obat tradisional atau toko obat Tiongkok tradisional. Apakah teman-teman juga memiliki kebiasaan untuk mengunjungi toko obat tradisional Tiongkok tersebut, membeli ramuan-ramuan mungkin untuk masak sup, atau ketika merasa sering batuk atau flu yang tidak kunjung sembuh, lalu teman-teman juga akan mendapatkan ramuan-ramuan herbal dari toko obat Tiongkok. Apakah demikian? Nah, di hari ini Amina mengangkat topik ini karena sebenarnya juga ada kecenderungan masyarakat Tionghoa mereka memilih pengobatan tradisional Tiongkok. Selain dari kedokteran medis yang kita kenal ke klinik, ke rumah sakit, minum obat dan obat yang sifatnya kimia, dan orang-orang masih menilai bahwa dengan pengobatan tertentu yang membutuhkan secara bertahap jangka waktu yang lebih lama, sebaiknya mengurangi kandungan-kandungan senyawa kimia yang juga akan memberikan efek tidak baik bagi kesehatan. Nah, pada saat mereka ingin sembuh, kemudian karena minum obat kimia mungkin bisa sembuh tetapi juga akan memengaruhi organ tubuh lainnya. Dan apakah benar dengan pengobatan tradisional Tiongkok ini juga akan lebih terjamin dan lebih menyehatkan? Tentunya setiap orang juga punya pandangan masing-masing ya, dan juga punya pilihan masing-masing. Dan mengapa Amina angkat topik ini dalam acara Taiwan Dewasa ini? Karena diprediksikan dalam 15 tahun mendatang untuk toko obat tradisional Tiongkok ini akan hilang. Apakah demikian? Nah, apakah masyarakat juga yang sudah ketergantungannya kepada pengobatan tradisional Tiongkok ini, mereka juga akan merasa khawatir. Di hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat perkembangan usaha toko obat Tiongkok ini dengan perkembangan yang ada, dan kita lihat bersama peraturan-peraturan yang berlaku. Apakah membuka toko pengobatan tradisional Tiongkok ini perlu izin atau persetujuan dari otoritas setempat? Memang benar, untuk menjalani sebuah usaha di Taiwan juga tidak main-main, tidak boleh abal-abal. Setiap usaha yang mereka jalani tentunya juga akan memberikan kontribusi kepada konsumen dan juga penuh dengan tanggung jawab. Apabila bermasalah tentunya juga akan ditindaklanjuti oleh otoritas daerah setempat. Untuk membuka toko obat tradisional Tiongkok ini memang benar harus mengajukan pengajuan permohonan dan juga mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan setempat, yakni izin menjual obat tradisional Tiongkok. Dan ini juga merupakan dokumen yang wajib dilengkapi apabila menjalani usaha menjual toko obat tradisional Tiongkok tanpa izin, maka dianggap sebagai ilegal atau pelanggaran. Namun kita bisa melihat juga alasan utama tidak ada izinnya praktek pengobatan penjualan toko obat tradisional Tiongkok ini dikeluarkan di Taiwan lebih dari 20 tahun. Karena menurut praktisi dari pengobatan tradisional Tiongkok ini, mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian. Sebenarnya di tahun 1908, di mana para praktisi yang membuka toko usaha ini perlu adanya izin praktek, harus lulus baru mereka boleh membuka toko tersebut. Tetapi karena banyak hal setelah dikeluarkan selama 20 tahun lebih, tetapi juga tidak ada yang mengikuti, kemudian juga tidak ada ujiannya, sehingga juga dikhawatirkan untuk praktek penjualan atau obat tradisional Tiongkok ini akan terancam punah. Lebih lanjut kita melihat berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Farmasi, di mana seseorang berhak untuk mendistribusikan pengobatan atau obat tradisional Tiongkok ini, ada hukum payung hukumnya. Dan kemudian untuk praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ini juga perlu adanya
dokter yang lulus sesuai dengan jurusan mereka, kemudian juga apoteker dan juga mungkin mahasiswa farmasi yang telah menyelesaikan pengobatan Tiongkok yang sudah ditentukan. Dan inilah baru termasuk sebagai toko yang resmi atau bisnis pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah memiliki payung hukumnya. Dan perlu diketahui untuk pengobatan tradisional Tiongkok ini, atau mungkin kita bisa kategorikan sebagai apotek juga, memiliki batasan undang-undang urusan farmasi, sehingga bagi praktisi juga sulit untuk mendapatkan izin baru. Jumlah apotek yang bergerak di pengobatan tradisional Tiongkok ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Sesuai dengan pendataan 30 tahun yang lalu, terdapat lebih dari 15.000 apotek yang bergerak di pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi untuk saat ini hanya lebih dari 7.000 usaha yang ada. Bahkan juga ada beberapa pelonggaran peraturan yang memungkinkan agar pemilik generasi kedua dari toko obat tradisional Tiongkok ini bisa mewarisi bisnis mereka di lokasi asal dan dikombinasikan dengan berbagai transformasi bisnis yang kreatif. Tetapi justru ini terjadi penurunan. Dan pakar industri memperkirakan bahwa jika pelonggaran ini tidak dibuat lebih lanjut, maka apotek yang menjual obat-obat tradisional Tiongkok akan menghilang dalam 15 tahun mendatang. Ketua Asosiasi untuk Usaha Obat Tradisional Tiongkok di Kota Taichung, Peng Shiqi, mengatakan bahwa di Kota Taichung contohnya, kurang dari 10 apotek yang bergerak di pengobatan tradisional Tiongkok masih memiliki izin untuk meracik obat-obat yang ada. Perusahaan farmasi yang juga telah mengajukan petisi kepada pemerintah pusat dan berharap agar ujian untuk mereka yang bergerak sebagai apoteker pengobatan Tiongkok ini diberikan hak untuk meracik obat, tetapi saat ini pemerintah pusat menolaknya. Dan sebagian besar praktisi yang bergerak di pengobatan Tiongkok ini, mereka meracik obat langsung dari resep mereka sendiri. Lebih jauh lagi, untuk pemrosesan ilmiah obat-obat Tiongkok yang paling umum adalah penggilingan obat-obat tersebut menjadi bubuk di pabrik yang jauh kurang efektif dibandingkan metode tradisional. Dan Kepala Departemen Farmasi Tiongkok Sumber Daya Pengobatan Tiongkok Universitas Kedokteran Tiongkok, Chang Wen-te, juga mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Urusan Farmasi, bisnis pengobatan Tiongkok harus mempekerjakan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok atau apoteker yang telah terdaftar sebelumnya agar mereka baru syah dalam menjalani praktek ini. Meskipun kebijakan tahun 2019 memungkinkan pemilik generasi kedua untuk terus beroperasi di toko mereka semula, tetapi hal ini tetap sulit dan hanya sedikit dari mereka yang bersedia untuk mengambil alih untuk meneruskan bisnis ini. Dan ditambahkan lagi, Kementerian Kesehatan Kesejahteraan juga merevisi Undang-Undang Urusan Farmasi tahun 1998 mewajibkan mereka yang bertanggung jawab atas usaha bisnis pengobatan obat Tiongkok ini untuk memperoleh kualifikasi, tetapi di mana ada kegagalan dalam hal pendidikan, ujian, pelatihan secara bersamaan. Tetapi di satu sisi seolah-olah menciptakan sebuah jendela kesempatan yang telah lama ada dan membuat pengajuan lisensi profesional baru ini menjadi mustahil. Dan di mana bisnis untuk pengobatan Tiongkok, di mana mereka yang juga terus-menerus protes dan meminta adanya pelonggaran persyaratan lisensi bagi penerus mereka. Dan dengan menggabungkan tradisi unsur-unsur kreatif meremajakan toko pengobatan tradisional Tiongkok ini memang juga bisa menarik kaum muda, tetapi hal ini apakah dapat melestarikan tradisi lama? Ini juga perlu diperhatikan. Ya teman pendengar, kita akan melihat waktu berjalan apakah untuk toko-toko obat atau juga mereka yang bergerak sebagai praktisi dalam pengobatan tradisional Tiongkok ini akan hilang dengan berjalannya waktu, sehingga masyarakat yang sudah tidak memiliki lagi alternatif pilihan ketika mereka ingin menjalani perawatan secara tradisional. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini, semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di pekan mendatang.